Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pabrik pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri Sunatar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Larsono SPMSI selaku Wakil Kepala Bidang Humas. Yang kami hormati tim dari NPF Group dari Bandar Lampung, selamat datang di SMK Negeri Sunatar. Yang saya hormati Ibu Rinelda selaku pemateri pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu guru yang sempat hadir di ruangan ini sekaligus anak-anakku peserta yang dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Alhamdulillahilladzi adabana al-hazan inna rabbana lahu syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Rizal selaku Ketua FIF Group Cabang Lampung beserta Ibu beserta rombongan. Yang saya hormati rekan-rekan tim manajemen SMKN Sunatar, ada Bu Rinelda, nanti insya Allah yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini terkait dengan ekosistem keuangan industri. Kemudian yang saya hormati juga ada Bapak Waka Kesiswaan, Bapak Walidin, dan ada Bapak Waka Sarpas, Pak Agus, dan beberapa tim lain SMKN Sunatar yang saya hormati dan saya banggakan, dan beserta Bapak Ibu guru pendamping di belakang yang tidak saya sebut satu persatu, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama dan yang utama, izinkanlah saya mewakili atas nama kepala sekolah karena ada banyak kegiatan pada pagi hari ini, namun tidak mengurangi momen yang baik ini pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia nikmat taufik serta inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari FIF Group, Mas Rizal dan rombongan, yang dalam hal ini kita melaksanakan tugasnya sebagai bentuk pengibasan dari untuk FIF Group jam sosial mengajar. Nah, ini Pak Sosnya dari FIF Group yang dalam ini nanti akan disampaikan juga terkait dengan keuangan, literasi keuangan ekosistem di industri. Mungkin barangkali nanti ini yang saya apresiasi luar biasa, Mas Rizal dan teman-teman dari Grup FIF. Tahu nggak FIF itu apa? Apa? Ada yang tahu? PT apa? Federal International Finance. Ya, pinter luar biasa. Kalau akuntansi sih harus pinter loh. Ya, terima kasih. Jadi nanti dengan tema kita pagi hari ini kita akan sampaikan, termasuk salah satunya nanti ada keuangan. Nah, laporan keuangan yang berbasis ekosistem di industri. Kebetulan bapak-bapak ini, mbak-mbak, ibu-ibu, mbak dan ibu.
Ini nanti akan memberikan edukasi terkait dengan keuangan. Jadi di era digital ini memang kita tidak bisa terlepas dari manajemen keuangan. Mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai pelaporan, khususnya untuk anak akuntansi mesti sudah pekerjaan di luar kepala. Namun tetap harus dipahami. Dan pada kesempatan ini sebelumnya saya sampaikan ucapan syukur dan apresiasi luar biasa. Kami telah dikunjungi, didatangi dari jauh-jauh Bandar Lampung menuju ke SMK 1 Natat, jalannya jelek. Mudah-mudahan kita berharap ke depan nanti diperbaiki ya. Ini luar biasa, bisa setengah jam dari depan ke sini. Nah, ini tantangan yang cukup berat, tapi tetap dilaksanakan. Luar biasa. Terima kasih atas nama saya mewakili Pak Sekolah dan mengucapkan permohonan maaf. Selanjutnya pada adik-adikku semuanya, pada anak-anak sekalian, pada pagi hari ini tentunya nanti akan disampaikan materi yang cukup luar biasa. Nanti silahkan dipahami, dicatat, kemudian nanti bila perlu ditanyakan. Karena pada kesempatan ini kita memang untuk sharing session terkait dengan kegiatan pembelajaran, pembelajaran yang diinisiasi dari FIF Group, kemudian nanti pematerinya dari Waka Kurikulum Ibu Indonesia MPCT. Kemudian yang saya apresiasi juga, kami ini sebenarnya ini jurusan yang ada ini Pak, ini jurusan yang dihadirkan itu jurusan TE Bu ya, TE. Oh ya, jamnya Ibu, kebetulan jam Ibu. Kemudian sama akuntansi jamnya Ibunya juga di sini. Jadi tidak mengganggu kegiatan KPM. Jadi ini luar biasa. Jadi sekarang waktunya dengan segala keterbatasan, kami atas nama pihak sekolah mewakili pihak sekolah mohon maaf mungkin dalam penempatan, penyambutan dan segala sesuatunya yang sangat jauh dari harapan. Dan kami sudah luar biasa, sudah dibantu semuanya dari FIF Group. Semoga FIF Group semakin sukses dan semakin jaya dan bisa untuk berbakti, berkolaborasi, berlanjut untuk SMKN 1 Natat. Tidak cukup pada hari ini, tapi untuk hari-hari yang akan datang juga. Insya Allah saya tidak perlu panjang kali lebar karena ini acara intinya nanti akan disampaikan secara gamblang, secara jelas. Kami hanya membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Saya nyatakan dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan seminar literasi keuangan berbasis industri saya nyatakan dibuka. Semoga pada kesempatan ini kita bisa mendapat suntikan ilmu-ilmu terkait dengan ilmu penerapan aplikasi di khususnya di FIF Group. Nanti akan disampaikan Pak Rizal. Terima kasih atas kerjasamanya dan atas perhatian semua seluruh peserta, terutama anak-anakku sekalian. Semoga pada hari ini kita ada beberapa sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya yang luar biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sampaikan dari Bapak Waka Bidang Humas selaku pelaku kepala suara. Dan selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan FIF Group kepada Bapak Pak Ijal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Natar atau yang mewakili Bapak Warsono. Yang terhormat Ibu Rinalda sebagai guru yang terpilih dari acara sosial yang diselenggarakan oleh PT kami yaitu FIGRUP. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan adik-adik semua yang kami banggakan. Yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga dengan keadaan sehat walafiat kita dapat berkumpul
di acara jam sosial mengajar literasi keuangan berbasis industri ya. Yang kedua, salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Baik, di sini saya mewakili pimpinan dari, atau lebih tepatnya berbagi job Pak, berbagi pekerjaan, jadi dibagi-bagi. Jadi beliau menghadiri agenda lain dan saya diberitakan untuk datang mewakili Fibgroup cabang Lampung ke SMK Negeri 1 Natar. Jadi dari kantor industri. Jadi setiap sudah dari beberapa tahun kebelakang ini setiap industri itu wajib ada kegiatan sosialnya, seperti itu Pak. Jadi kegiatan sosial mengajar ini merupakan salah satu kegiatan sosial di bidang pendidikan yang kami tempuh. Jadi di Fibgroup tidak hanya pendidikan, ada sosial CRR yang ke lingkungan seperti sembako, terus ada sehat itu donor darah, ada sosial hijau itu tanam benih, seperti itu Pak. Ada banyak. Jadi untuk jam sosial mengajar ini termasuk salah satu CSR yang bergerak di bidang pendidikan. Kami merangkul di bagian pendidikan. Nah, bagaimana saya ceritakan sedikit bagaimana bisa Bu Rinalda itu terpilih. Jadi beliau awalnya itu mendaftar di acara menyala yang dilaksanakan ABB dan Fibgroup gitu. Beliau juga mengikuti pretest dan postes. Beliau mendapat seminar tentang materi literasi keuangan di bidang industri yang alhamdulillahnya beliau dapat nilai terbaik juga. Beri tepuk tangan dong buat beliau. Jadi zaman saya sekolah dulu kalau punya guru berprestasi, saya nggak mau kalah dong, gurunya aja berprestasi, masa siswa-siswinya gaya lah Bu. Nah, seperti itu. Jadi harapannya yang didapat oleh Bu Rinalda ini nanti disampaikan kepada adik-adik semua dan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Seperti itu. Jadi kami dari Fibgroup mengucapkan banyak terima kasih Pak kepada SMK Negeri 1 Natar yang setelah memfasilitasi berjalannya jam sosial mengajar ini sehingga dapat berjalan, semoga dapat berjalan dengan lancar dan baik sampai akhir sampai akhir selesainya penyampaian materi oleh guru pemateri gitu. Sedikit saya bahas tentang kantor kami Fibgroup. Fibgroup itu lembaga keuangan, lembaga pembiayaan yang berdiri di tanggal 1 Mei tahun 1989. Dan di Fibgroup itu ada 5 jenis pembiayaan atau 5 LOB bahasanya kami. Itu ada Danastra. Danastra itu di bagian pembiayaan leasing BPKB atau motor second. Terus ada Viv Astra itu untuk kredit motor baru. Setelah itu ada Spectra itu untuk elektronik dan furniture. Terus habis itu ada Vinatra itu untuk pembiayaan sertifikat rumah. Yang terakhir itu ada Amitra untuk haji dan umroh. Jadi di Fibgroup tidak hanya untuk kepentingan duniawi, ada juga yang untuk akhiratnya yaitu haji dan umroh. Itu pengenalan sedikit tentang Fibgroup. Siapa tahu adik-adik atau Bapak Ibu ingin kredit elektronik atau furniture sekalian promosi gitu. Atau mau motor gitu atau butuh dana bisa ke kantor Fibgroup. Kita juga ada kantornya di Natar di depan Wong Koko. Nggak salah di situ ada kantor kami, cabangnya juga di situ. Itu sekali lagi saya dan teman-teman mewakili pimpinan perusahaan Fibgroup cabang Lampung mengucapkan banyak terima kasih kepada SMK Negeri 1 Natar yang telah memfasilitasi berjalannya jam sosial mengajar literasi keuangan di bidang industri. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizal selaku pimpinan di FIF di wilayah. Terus selanjutnya yaitu pemberian souvenir kepada SMK Negeri 1 Natar dan narasumber. Pada Bapak Warsono, Pak Izal, dimohon untuk bisa berdiri di depan.
Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya untuk narasumber. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Atas acaranya. Iya, iya. Terima kasih Pak Walidin sudah memandu acara kegiatan pembukaan ya. Juga pada kesempatan ini terima kasih untuk tim FIF yang hadir hari ini. Jadi anak-anakku tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Riza dari FIM bahwa Bu Rinalda di sini akan memberikan materi tentang literasi keuangan. Nah, latar belakangnya kenapa Bu Rinalda bisa hari ini yang akan memberikan materi literasi keuangan karena kalau nggak salah di bulan Februari waktu itu Bu Rinalda itu daftar ikut pelatihan namanya Menyala. Nah, Menyala itu kepanjangannya itu menyuarakan literasi melalui aksi. Nah, di sini khususnya adalah literasi keuangan. Ya, kita mulai ya. Bisa ya, kita mulai yang belakang, bisa fokus. Mohon izin tim dari FIF, kemudian Pak Wasono, juga bapak-bapak sesama waka, juga ibu-ibu yang di belakang. Saya mohon izin mengambil alih, memimpin, mengambil alih kegiatan pada hari ini. Jadi, iya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan kita dan tekad kita bahwa hari ini kita bisa ikut kegiatan di sekolah di SMK Negeri 1 Naka. Tentunya Ibu juga nggak mau kalah, Ibu juga mau salawat, salawat mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang di ruangan ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mas, Pak, Mbak, mohon izin kita mau JJ dulu. Soalnya saya mah gen milenial, tapi ini Gen Z. Jadi Gen Z juga terpuruk dalam gen milenial. Semuanya berdiri dulu, berdiri sebelum mulai. Sudah berdiri. Pokoknya ikut aja ya. Neva, tadi udah punya gerakan, boleh sambil bantu Berina mandu. Ya ini jadi yang punya gerakan, iya ini warming up. Ini yang punya gerakan sama Alun juga. Ayo Lun. Kita bikin videonya nih Pak, Mas, Mbak barusan aja. Oke ya, siap ya? Ya kita yang milenial, kita ikut aja, ikut anak-anak. Siap ya di belakang ya, kompak ya? Oke, mana suaranya? SMK? Iya. SMK? Iya. Nanti kalau Ibu Rina bilang Skantar ya, kalau Bu Rina bilang Skantar, jawabannya apa? Jaya ya? Skantar? Jaya. Oke, sekarang kita jajah dulu. Siap-siap. Pak Nur mana? Main di mana ya?
nama kegiatannya itu menyuarakan literasi melalui aksi. Apa nih nanti yang pasti kalian nih ya sering dengar istilah literasi, benar nggak? Yang handphonenya dimainin taruh dulu, fokus dulu dong. Paling setengah jam lah, setengah jam dengerin Bu Rinel, ya. Jadi sering kan dengar istilah literasi? Sering. Literasi apa? Pojok literasi. Terus ada literasi membaca, benar nggak? Literasi menulis, apalagi literasi numerasi, ya kan? Nah kali ini ada istilah literasi keuangan. Ada yang mau nyoba bilang atau mendefinisikan apa itu literasi keuangan? Ada yang mau nyoba? Tunjuk tangan. Gak apa-apa, coba. Kalau literasi membaca itu apa? Gitu dulu. Literasi membaca itu berarti kan kemampuan untuk bisa membaca, memahami, benar nggak? Memaknai tulisan atau bacaan, benar nggak? Kalau literasi menulis berarti kemampuan untuk menulis, bercerita dalam bentuk tulisan, benar nggak? Nah kalau literasi keuangan kira-kira apa? Ada yang mau nyoba? Oh ya udah, namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Novarianti dari kelas 11 akuntansi. Literasi keuangan yaitu cara kita manajemen keuangan, cara mengaturnya, dan cara kita menulis keuangan yang benar. Aja gitu ya. Tepuk tangan buat kita. Karena jawabannya udah benar ya udah ya, biar cepat. Jadi kalau dipendekin, literasi keuangan itu kemampuan kita untuk mengelola uang kita dengan bijak. Itu dipendekin. Tadi jawaban temennya yang lebih lengkap. Tapi biar gampang ingatnya apa tadi? Kemampuan kita mengelola keuangan dengan bijak. Satu kalimat doang kan? Masa nggak ingat? Ya udah, kita lanjut. Nah, materi yang akan Ibu Rina sampaikan itu kurang lebih ada 5. Jadi nanti door prize-nya 5 juga. Ada yang mau door prize? Jadi harus rebut-rebutan ya, cepet-cepetan, terus nggak boleh geremeng tapi angkat tangan. Angkat tangannya kalau mau jawab pertanyaan. Angkat tangannya kalau mau nanya. Apa aja? Itu ada definisi literasi barusan udah. Kemudian ada ekosistem industri keuangan, tadi disebut-sebut dengan Pak Warsono. Kemudian ada perusahaan pembiayaan juga tadi disebut dengan Kak Riza. Gak bakal ya Kak, dipanggil kakak aja biar lebih mudah. Kak apa Pak? Pak ya. Ya kemudian kalau mau dapat kredit murah Kak. Apa ini gitu ya. Kemudian ada aspek perlindungan konsumen, gitu ya. Yang pertama tadi sudah definisi literasi keuangan. Tunjuk tangan yang bisa mengulang definisi literasi yang kata Bu Rina tadi, langsung tunjuk tangan. Oke. Perkenalkan, nama saya Fazara dari kelas 11 akuntansi. Definisi literasi keuangan adalah kemampuan dalam mengelola keuangan dengan bijak. Tepuk tangan. Ini boleh dikasih Mbak door prize-nya. Iya, udah 1 ya. Kan ada 5 tuh. Ada 4, 5 lah. 5. Baru pertama udah dapat door prize. Buat kamu nih, tepuk tangan sekali lagi dong. Ayo semangat ya. Semangat. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak bisa mengelola keuangan kita? Apa yang terjadi? Gini ya, kita sepakat dulu kalau kata Bu Rinel, ini ada pertanyaan nanti
nanti dapat door prize berarti itu dapat door prize. Tapi kalau nggak ada petunjuk begitu kita diskusi. Berarti apa? Ya nanti pas bagian door prize kalian cepet-cepetan. Pada saat kita diskusi, Bu Rina lagi nyampein materi, kalian dengerin, fokus, siapa tahu itu pertanyaannya di situ. Benar nggak? Iya, jangan ngantuk. Nanti kita jajal lagi. Ya udah ya. Apa yang terjadi jika kita ini nggak bisa mengelola uang kita? Kira-kira gimana? Yang mau jawab? Siap. Mau Ibu Rina ini. Kalau anaknya aktif, namanya dulu. Nama saya Nurul Febria Putri dari kelas 10 PP. Jika kita tidak bisa mengelola uang dengan benar, masalahnya bisa membuat kita stres, terus ada kesehatan tetap terganggu. Iya. Jadi kesimpulannya tadi kalau nggak bisa mengelola uang bikin kita jadi stres. Setuju nggak? Iya benar itu banyak utang. Iya dikasih sama ibu kamu jatahnya 1 minggu 7.000. Enggak ya. Jadi katanya sehari dijatah 10.000, ya kan? 10.000. Mau dikelola uang 10.000 yang setiap hari dikasih buat apa? Apa mau dihabiskan setiap hari di sekolah, di kantin sekolah, di warung serba ada itu? Beli keripik buatan Bu Ponsiana 10.000 atau dibagi-bagi untuk keperluan yang lain. Dibagi-bagi. Nah sekarang ada yang mau bantu beli niaga enggak? 10.000 itu andaikan saya, ingat saya itu berarti kamu juga, kalian juga, dikasih oleh orang tua setiap hari 10.000. Coba sekarang ini yang di bawah, yang dikasih uang 5.000 sehari, di bawah 5.000 tunjuk tangan. Enggak. Wah berarti banyak ini duitnya. Tepat ini pertanyaannya. Yang dikasih antara 5.000 10.000 tunjuk tangan. Yang tinggi? Oke banyak ya. Yang di atas 10.000 tunjuk tangan. Nah ini nih. Ini nggak bener nih kalau nggak harinya ini habis duitnya ini nggak bener ini. Terus rumahnya di sini kan? Rumahnya dekat. Kamu rumahnya di mana? Di Manggarai. Ya udah pertanyaannya buat dia aja ya. Buat dia. Nama kamu? Bella. Bella, jurusan akuntansi ya. Bella, kalau kamu dikasih uang biasanya sehari berapa? Wah, banyak 20. Anak ibu aja cuma 15.000 loh. Nah sekarang 20.000 yang setiap hari dikasih itu kamu apain? Buat apa aja? Coba. Yang 10.000 buat jajan, yang 10.000 lagi ditabung. Serius ya? Tapi kan kita kan rame bohong. Bohong ya? Tahu jauh ya, 10.000 ya ditabung. Jadi, saya tadi Bella membagi uang 20.000 yang setiap hari dikasih orang tuanya itu menjadi 2. Yang pertama buat jajan 10.000, berarti 50%-nya. Kemudian 50%-nya lagi buat ditabung. Oke. Tepuk tangan buat Bella. Ya berarti itu pengelolaan keuangannya Bella ya, atau literasi keuangannya itu setiap harinya seperti itu, pengelolaan uangnya ya seperti itu. Kemampuan untuk mengelola uang yang ada di kita itu tadi misalnya studi kasusnya uang 20.000 setiap hari dikelola yang setengah-setengah ya, 50% buat jajan, 50% buat itu tiap hari ya Bel? Tiap hari, konsisten Bel? Dari kapan? Jujur dari kapan? Dari SMK, jadi tabungannya udah berapa ini? Interogasi nih. Ayo, tabungannya ada berapa? Oh beli itu, ya udah. Tanggung jawab ya Bel. Iya. Oke, kita lanjut ya. Berarti Bella ini, Bella yang lain-lain kan? Nggak beli kuota lain itu. Kok? Oh, wifi di rumah ada. Oh gitu. Jadi kamu cuman, pokoknya hidup kamu tuh jajan nabung.
jajan nabung gitu ya? Enggak, ada yang lain ya. Nah sekarang Ibu minta bedain bahwa gini nih ya, kita pegang uang itu, kita punya uang ya. Sebenarnya nggak cuma buat jajan sama nabung aja, pasti kita punya kebutuhan yang lain, benar nggak? Iya. Nah kebutuhan itu ada dua, ada keinginan, ada kebutuhan. Maksudnya ada dua aspek gitu ya, kebutuhan dan keinginan. Tunjuk tangan, siapa yang bisa menyimpulkan atau mendefinisikan atau ngomong di sini apa bedanya keinginan sama kebutuhan? Tunjuk tangan. Kakak-kakak izin ini nggak dikonsep beneran aja ya. Alhamdulillah, ini anak-anaknya memang pinter-pinter dan mau jawab. Tadi yang tunjuk tangan? Ya udah, kamu kan belum. Sama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairunisa dari kelas 11 akuntansi. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus kita punya, harus kita beli. Kalau keinginan itu sesuatu yang harus didahulukan setelah kebutuhan, dinomor duakan. Buat temennya. Jadi katanya kalau kebutuhan sesuatu yang harus kita beli, benar ya? Kalau keinginan sesuatu yang nanti dicapai kalau sudah kebutuhannya terpenuhi. Oke, ada yang mau jawab lain? Definisi yang lain? Kelas 11 semua. Kelas 10-nya mana ini? Yang belakang-belakang adik-adiknya ini? Adik-adik mau jawab adik-adik? Oke, nama. Jangan lupa sebutin nama. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus ada, kalau keinginan itu sesuatu yang tidak harus ada. Ya, tepuk tangan. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang harus ada, keinginan sesuatu yang nggak mesti harus ada. Kita simpulin yuk. Jadi kalau kebutuhan, ini belum sampel ya. Kebutuhan itu apa contohnya ya kan? Keinginan itu apa contohnya? Tapi kebutuhan itu yang memang mendesak. Motor kebutuhan nggak? Yakin? Laptop? Laptop kebutuhan nggak? Motor kebutuhan, laptop? Ayo jawab, ayo. Laptop kebutuhan nggak? Kebutuhan. Kalau belinya laptop kebutuhan, wajib punya, wajib ada, dan wajib diupayakan untuk ada. Gimana caranya gitu? Ya kan? Jadi kalau motor itu gimana tadi? Motor. Ini kakak-kakak, bapak dari FIF ini. Kan kita ngomongin FIF. Jadi kalau motor itu kebutuhan bukan? Kebutuhan. Bagi yang rumahnya lewat dari 5 kilo itu kebutuhan. Bagi yang rumahnya lewat dari 3 kilo kebutuhan. Kalau yang rumahnya 1 kilo kebutuhan gak sih sebenarnya? Enggak, malah sehat kamu jalan kaki. Kalau hujan bu, aduh ya udah jangan dikasih kasus dong ya kan. Oke ya, jadi kalau itu tadi kebutuhan. Kalau keinginan itu seperti ini. Misalnya, dia kayaknya punya jam harga apa ya, jam G-Shock gitu ya kan, Casio, harganya 2 juta. Saya juga harus punya, saya masih jam 250.000 gitu. Saya harus beli itu, saya punya kok tabungannya, ada nih saya 2 juta, hasil 10.000 tiap hari. Ada ini beli. Nah, apakah itu harus seperti itu? Enggak, tunda. Jadi keinginan itu yang bisa kita tunda, kecuali kamu banyak duit. Benar nggak? Oke, kita nonton video sejenak ya. Ibu nanti mau tanya ini siapa? Oh, suaranya nggak masuk ya? Oh, Bluetooth-nya. Oke, bentar.
Iya, bentar ya. Maka ada ya suaranya. Oh ininya, Masya Allah. Pada dasarnya sih strateginya adalah Oke. mulailah baca buku-buku. Kita dengerin ya dari pertama. Mulailah baca buku-buku investasi sedikit-sedikit. Bentar. Hanya sedikit lah. Iya ininya di close dulu. Bentar. Slide-nya belum di close. Nah, nih siapa yang tahu nih lagi viral? Bapak ini menjadi media darling sekarang, ya. Mulailah baca buku-buku investasi sedikit-sedikit. Hanya sedikit lah. Dan nanti sehingga kita lulus mereka bersiap. Pada dasarnya sih strateginya adalah kalau saya waktu ya yang paling gampang dulu nabung seperti yang tadi ya. Habis itu berani dikit ada uang lebih, sisihin separuhnya main di beli obligasi pemerintah yang detail. Habis itu punya sedikit lagi beli saham, punya sedikit lagi kita telah berani main kripto. Tapi gini, semua investasi yang beresiko itu harus dibekali dengan ilmu yang cukup untuk kalau saham jangka panjang, ekonomi, perusahaan. Kalau yang jangka pendek, kripto atau yang saham jangka pendek, mesti belajar teknik analisis. Jadi selama dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup dan ngerti barang itu apa yang diinvestasikan, biasanya gagalnya jarang. Oke. Mulai. Iya. Iya. Iya, jadi itu bapak-bapak tadi itu lagi viral, lagi jadi namanya itu media darling. Media darling itu dia orang yang paling disukain sekarang ini. Jadi pejabat publik yang paling disukai. Ada yang tahu siapa? Tunjuk tangan. Gimana nih? Siapa? Ya. Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Iya. Siapa dia? Menteri Keuangan sekarang. Iya, benar banget, tepuk tangan buat temennya yang bisa jawab. Jadi kan kita ini megang HP semua ya, anak-anakku, kita megang HP. Ini ada tokoh yang menjadi harapan kita, ya, pengganti Menteri Keuangan yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kan Bu Sri Mulyani, digantikan dengan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Panggilannya itu ada yang manggil Pak Pur, ada yang manggilnya Pak Yudi. Ini orangnya ramah banget. Jadi Pak Yudi ini orangnya ramah, kemudian senang berbagi informasi dan selalu ditunggu-tunggu. Dan setiap ketika dia menyampaikan informasi di media sosial itu, kita berasa lagi kuliah, lagi belajar dengan beliau. Karena apa? Daging semua yang disampaikan. Kita jadi ngerti perekonomian. Nah tadi itu video pesan kepada anak muda, kepada kalian. Bahwa kata dia apa tadi? Nabung. Kita disuruh nabung. Dia ada video lainnya yang viral. Dia bilang gini, kan ada wartawan yang nanya, Pak, pesen dong buat anak-anak muda. Dia bilang apa? Nabung, kata dia. Terus, Pak, belanja boleh nggak? Boleh. Kamu mau pakai paylater juga boleh. Paylater tahu kan? Tahu nggak sih? Tahu. Jangan-jangan Pak Warsono yang nggak tahu. Ya kalau milenial dulu, gen milenial nggak tahu. Memang kami dulu nggak ada yang begitu-begitu. Taunya kredit aja. Nah jadi Pak Sadewa atau Pak Yudi itu bilang buat generasi muda kalian itu harus nabung. Satu. Terus yang kedua beliau bilang apa katanya? Kan ditanya wartawan, boleh nggak belanja Pak? Kata wartawan, boleh. Cewek-cewek boleh nggak belanja? Boleh. Belanja boleh, yang mahal boleh, yang murah boleh. Yang penting sesuaikan dengan keuangan Anda dan kata dia nggak boleh ngutang. Karena menteri ini keren loh, baru ada menteri yang nggak punya utang, utangnya 0 rupiah. Keren nggak? Keren, gitu ya.
Oke, next kita lanjut ya. Kita masuk ke selanjutnya. Sebenarnya ini tadi ya udah ya, kalau kita nggak tahu literasi keuangan tadi udah dijawab temennya. Kemudian ada istilah fenomena sandwich generation. Ada yang tahu nggak apa ini? Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi sandwich generation, kalau nggak pernah dengar, sandwich generation itu adalah generasi yang ketika dia udah jadi dia dari masa remaja gitu ya, kemudian bekerja, dia masih ngebiayain keluarganya. Dia misalnya nih, ibu sekarang masih biayain orang tua ibu, masih biayain adik-adik ibu yang mungkin ada kuliah, gaji seperti itu. Dan itu terjadi kultur di Indonesia, culture-nya Indonesia begitu. Budaya Indonesia seperti itu. Kalau bisa kita putus sandwich generation. Sandwich generation itu kita putus, kita sudahi. Kalau bisa jangan terjadi sama kita. Kalau memang kalian masih nantinya, mohon maaf ya kan, atau kita nggak tahu ya, kalian ini kerja. Biasanya kan kalau lulus SMK kerja, kemudian harus berbakti sama orang tua, karena orang tua mungkin udah tua nggak kerja lagi, bener nggak? Terus mungkin ada adik yang harus dikuliahin, dibiayain, jadi kamu yang harus ngebiayain, itu namanya kamu sandwich generation lah. Nah bagusnya itu kita pangkas, kita putus. Gimana caranya? Ya nggak apa-apa kalau itu terjadi sama kita, tapi nanti sama anak kita nggak boleh seperti itu, kasihan anak kita. Caranya gimana ya? Kamu punya tabungan untuk hari itu, jangan ngandelin anak. Kalau ngandelin anak, ya itu tadi kita namanya sandwich generation. Karena kita nggak, nanti saya akan dikasih sama anak saya setiap bulan. Tenang-tenang aja saya. Nanti kan saya diumrahin sama anak saya. Berharapnya tinggi banget. Kalau nggak dapat kecewa. Jangan kita seperti itu. Selesaikan, kita jangan jadi sandwich generation sama anak kita. Maksudnya anak kitanya jangan kita jadiin SG. Jangan. Udah kalau kita nggak apa-apa. Karena udah terlanjur. Nah ini ya, tadi itu gebrakannya adalah memberikan 200T kepada bank milik pemerintah atau BUMN bank. Namanya Bank Himbara. Ada yang tahu bank itu apa aja? Bank Himbara itu tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang tahu Bank Himbara apa aja? Iya. Himbara. 4 bank. Tapi yang dikasih Pak Yudi itu 5. Ada yang tahu bank BUMN kita? BUMN, bank milik negara kita, bank apa aja? Tunjuk tangan. Apa? Sebenarnya Pak Nanda. Bang Betty, Bang Lampung. Oke, yang benar BNI-nya ada yang mau nambahin? Kamu nunjuk tangan kan? Nambahin satu aja, ya udah apa? BNI. BNI udah. Tadi Nova jawabnya BNI. Kamu mau udah ada nama? Kamu sebutin namanya. Langsung 4 bank. Perkenalkan, nama saya Uswatuna Sana dari kelas 10 AKL. 4 bank yaitu BRI, BCA, Bank Syariah, dan Bank BSI. Yang udah tadi nggak usah, yang belum. Siapa? Tunjuk tangan. Iya. Saya Murni Karyani dari 10 TNI. Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, sama di BTN. Murni bener banget. Jadi bank BUMN itu ada 4, tapi yang dikasih sama Pak Yudi itu ada 5. Jadi yang 4 BUMN terbesar itu BUMN Bank
besar, punya pemerintah BNI, BRI, BTN, Mandiri. Nah, tapi Pak Purbaya tadi, Pak Yudi itu ngasih ke satu lagi bank, namanya Bank Syariah Indonesia, BSI. Boleh nanti kalian cek-cek ilmunya dari beliau, itu keren loh, bagus loh buat kita tahu tentang literasi keuangan. Jadi itu ya, untuk perbankan, ngomongin perbankan, terus ada pasar modal, kita skip aja dulu, kemudian ada ke IKNB, kamu boleh searching pasar modal ini kayak mana gitu ya. Kemudian pasar modal itu nanti kamu cek lah, bisa gitu ya, kita biar cepet. Di sini pentingnya IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Nah, itu dibagi-bagi, ada asuransi, dana pensiun, ada leasing pembiayaan, ada fintech atau pinjol. Pasti sering dengar ya soal pinjol. Nanti kita bahas. Nah, sekarang Pak Riza ini tadi dari FIF. Ada yang tahu? Dapat door prize yang tahu? FIF itu masuk ke kategori asuransi, dana pensiun, leasing atau pembiayaan atau fintech. Harus angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nur Asifa, jawabannya adalah leasing. Tepuk tangan buat kita benar. Iya, ini door prize-nya keren ya. Padahal belum dijelasin ya FIF itu kalau di bagian ini masuk mana. Tapi kalau yang dengar tadi Pak Riza ngomong itu langsung bisa tahu bahwa FIF itu masuk ke leasing atau pembiayaan. Nah, pembiayaan yang tercover tadi di FIF itu ada 5 tadi. Ada 5. Ada yang ingat? Satu aja tunjukkan. Ini nggak door prize, nggak apa-apa ya. Yang penting kita itu eksis. Pembiayaan di buat umroh atau haji. Iya, paling melekat itu tadi karena buat akhirat Pak. Karena Bapak tadi keywordnya itu nyampe ke kita kerekam ya buat dana umroh, haji. Nah, jadi gini, bagi kita yang mau umroh atau haji nggak punya uang, kayaknya gitu sih dari materi yang saya dapat Mbak. Dari pelatihannya. Jadi kalau kita mau umroh, mau pergi haji, kita belum punya uang nih, kita mau minta bantuan ke FIF itu bisa. Itulah makanya definisinya adalah pembiayaan. Salah satunya adalah membiayai haji atau umroh. Ada lagi yang lain? Ada 5 loh, udah 1. Yang lain? Yang lain? Selain buat dana akhirat tadi kata Pak Ridwan. Buat haji atau umroh, ada yang lain? Kita tuh sering loh. Ada nggak? Kamu udah tadi. Tapi ya udah nggak apa-apa. Karena kamu udah tunjukkan. Pinjaman dengan jaminan BPKB. BPKB, tepuk tangan. Kayak cek dulu ya Pak, bukan sampaikan iya nggak ya? Dikit dulu ya, benar nggak sih Pak? Oh benar, tepuk tangan sekali lagi. Ya Allah, figurinel. Jadi ya itu bisa. Kemudian ada 5, udah 2 ya. Apa lagi? Apa lagi? Baru jam 3. Ya udah kamu lagi deh. Kredit motor. Iya benar. Sudah jam 3. Kredit motor. Bagaimana kita? Jadi kalau mau kredit motor bisa pakai FIF gitu ya. Oke, udah 3. 2 lagi apa? 2 lagi. Cepatnya di jam 3. Lama juga. Apa yuk ingat-ingat? Tadi ada grupnya ya namanya ya sebenarnya, tapi Bu Rinalda juga belum hafal. Ada namanya itu loh Pak, tapi untuknya itu apa? Buat apa aja? Wait. Ada 2 lagi buat apa? Iya. Kayaknya gurunya juga boleh kali ya.
di belakang. Iya, bukan. Biar dapat. Tapi ini bukan door prize. Semoga nggak keliru. Pinjaman tunai multiguna. Bukan bohong. Bu, tadi searching dulu nggak? Oh iya. Satu lagi. Iya, satu lagi. Iya, itu Pak. Saya ingat juga ya kalau. Iya, ada yang tunjuk tangan. Iya. Namanya disebutin. Pembiayaan elektronik untuk keperluan rumah tangga. Pusat dana sana dari kelas 10 HKL. Iya benar. Bahasanya itu kredit elektronik sih. Ya, pinjaman untuk pembelian barang-barang elektronik. Sudah ya, jadi ada 5 grup itu atau layanan yang diberikan oleh FIF Group. Oke, kita lanjut dulu. Kita JJ dulu aja ya. JJ. Gitu ini Pak, kalau ngajar game ini. Ya udah berdiri dulu. Nah, biar fokus lagi. Yo, JJ. Nah ini, diri. Nepo, Nevi. Ayo berdiri. Taruh dulu HP-nya. Ah, bukan yang ini. Ya, ini masih yang tadi lagunya ya. Oke. Udah panas tambah. Kalau bank persyaratannya lebih ribet tapi aman. Tapi kalau pinjol persyaratannya mudah tapi nggak aman, berisiko sama bunganya lebih tinggi. Ada lagi. Oke, Ibu kasih surprise lah. Kasih surprise udah effortnya berkali-kali. Tepuk tangan dulu. Oh, iya. Ya. Tadi udah dengar ya jawaban temannya, Ibu tambahin. Kalau di bank biasanya pakai apa? Jaminan. Iya. Ada jaminannya, dicek ke rumah. Sama FIF juga, kalau kamu mau kredit motor, itu pasti
apa sih namanya Kak? Kalau datang ke rumah? Survei, iya itu ya. Survei, dilihat tuh pendapatan kita dengan kredit bulanannya, jangan-jangan gede kreditnya daripada pendapatan kita. Kalau bapak-bapak dari FIF itu tahu aturannya, pasti nggak dikasih kreditan. Kecuali disuruh malsuin, berarti itu oknum. Paham nggak yang ibu maksud? Iya, paham. Jadi kesimpulannya tadi ya, bahwa bedanya pinjam di bank sama di pinjol itu bedanya adalah selain persyaratannya di bank itu mungkin lebih mudah dan lebih sulit daripada yang pinjol, bunganya lebih kecil, kalau pinjol lebih besar, kemudian di pinjol nggak ada jaminan, nah benar nggak nih iklan-iklan yang kamu lihat? Mudah banget. Nah sebenarnya pertanyaan selanjutnya masih ada ya, satu lagi. Siap-siap, door prize-nya kita habisin. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih kita itu pinjam di pinjol? Enggak rame-rame tunjuk tangan. Kalau boleh kenapa? Kalau enggak kenapa? Tunjuk tangan. Bisa. Nggak boleh Bu, karena kalau pinjam di pinjol itu resikonya lebih besar. Kayak kita nanti itu Bu, apa? Bunganya lebih besar. Jadi kita nanti kalau mau bayar itu apa kebingungan uangnya dapat dari mana. Terus jadi nggak boleh. Iya. Yakin. Ya udah. Itu butuh jawaban terbaik biar dapat door prize yang gimana? Oke. Karena Pak Riza langsung. Kan ini closing. Buka ya? Beda nih. Oke, kita sampaikan pendapatmu. Boleh Bu. Karena pas lagi kemepet, biasanya langsung menunggu. Kakak saya dulu pas kuliah pernah ambil pinjol. Ini kepepetin dulu laptop. Ini emang kepepet gitu guys. Enggak, hidungnya di pinjamannya ada OJK-nya. Kita boleh pinjol Pak. Tenang saudara-saudara, itu waduh jangan di demo Purina ya, jangan. Jadi, udah kita simpulkan ya materi terakhir ya. Tadi udah selesai ya, ya dengerin yang jawab butat itu benar. Siapa yang melarang minjem duit? Nggak ada. Kamu nggak minjem orang yang pun kalau kamu nekat boleh kata kamu kan. Jadi pinjol itu kamu mau minjem sama pinjol kalau kepepet boleh nak. Tapi syaratnya lihat pinjolnya dipantau sama OJK. OJK apa Duta? Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa di Shopee ada pay letter? Shopee. Iya, nggak apa-apa kalau kamu komitmen untuk membayar. Benar nggak? Oke, satu lagi tapi door prize-nya udah nggak ada, cuman ntar dikasih kue tambahan. Punya belinya. Nah, yaudah ya, kesimpulannya begini. Kesimpulannya adalah bahwa yang pertama tadi mengenai literasi keuangan, kapasitas kamu sebagai pelajar adalah gimana caranya kamu nabung. Kamu belum bisa kerja karena waktu kamu habis di sekolah, kamu bisanya nabung. Gak punya jiwa kewirausahaan,
belum tumbuh, ya udah nabung dulu. Ingat, nabung itu bukan sisa uang, tapi disisihkan di awal. Besarnya terserah kamu. Kemudian yang kedua, tadi sudah paham ya FIF itu apa. FIF itu kalau kita butuh pembiayaan di depan, tapi kita bakal disurvei dulu, dipastikan bahwa kita bisa mencicilnya, gitu ya. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga tadi pinjol itu ya, ibu garis bawahi. Kalau ada yang berpendapat bahwa kita nggak boleh punya kreditan, nggak boleh pinjam di pinjol, itu salah. Tapi syaratnya kalian harus literasi keuangan, baca aturannya. Jadi misalnya kamu mau kredit motor, nanti bapak-bapak salesnya datang kan, yang tanda tangan gitu, nyuruh kita tanda tangan gitu kan, dan menyetorkan salah syaratnya. Kamu harus baca pasal-pasal perjanjiannya itu, wajib dibaca. Jangan mau kalau udah Pak tanda tangan aja, ya udah Pak tanda tangan aja kan udah Pak, tahu-tahu ada kejadian. Jadi sekali lagi yang mau kredit apapun itu harus dibaca aturannya. Kita punya HP, kita punya mata. Apa yang terjadi misalnya nih, kamu kredit motornya dicuri. Kan itu kalau bisa terjadi. Terus kamu harus gimana? Kalau kamu baca aturannya di depan, sebelum kamu tanda tangan, kamu sepakat akan kredit motor di FIF misalnya, kamu sudah tahu aturannya, kamu nggak bingung harus gimana. Paham maksudnya? Baiklah. Sebelum ditutup, ibu mau minta pesan-pesannya dulu satu orang aja untuk kegiatan hari ini. Siapa yang bisa? Kamu aja lah. Berdiri lah. Terima kasih kepada FIF Group karena telah mempercayai SMK sebagai tempat untuk memberikan materi literasi ini. Dan terima kasih kepada Bu Rinalda telah menyampaikan materi pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk Bu Rinalda. Dan terima kasih untuk teman-teman semua karena telah bersedia untuk menghadiri acara ini. Dan Pesannya apa? kesannya Apa yang didapat aja? dapat pengalaman yang sebelumnya belum pernah dapat, kayak tahu FIF itu apa, bagaimana dia kayak pengembangannya tuh bagaimana gitu ya. Nah itu tahu kalau pinjol itu boleh Bu. Boleh, memang boleh pinjol tuh. Sebelumnya udah sih Bu, pesan ini aja. Terima kasih ya teman-teman semua. Oke ya, jadi tapi digaris bawahi walaupun kita boleh pinjol itu tadi, tapi ingat itu kalau kepepet, kalau kata duta, dan itu kebutuhan bukan keinginan. Nah kode ini kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus kita, kalau keinginan itu masih begini ya. Jadi itu harus diingat, jangan mentang-mentang dapat materi dari belinya pinjol boleh. Enggak gitu, konsep berpikirnya, mindset berpikirnya tolong dirubah juga. Baiklah, terakhir tolong dong beringannya dikasih apresiasi, tepuk apresiasi ingat ya. Tepuk apresiasi yang punya ajarin apa? Tepuk apresiasi. Ya, yaudah, tepuk apresiasi buat beringan. Yang semangat. Gitu. Tepuk apresiasi. Dua kali tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi buat tim FIF. Dua kali tepuk apresiasi. Baiklah, terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.